Begitu mendengar pembahasan spektra UV-Vis, kita pasti langsung teringat dengan rumus Lambert-Beer, yaitu A sama dengan E dikali B dikali C. Dan kalau kita googling, satuan dari epsilon di rumusnya adalah cm pangkat minus 1 M pangkat minus 1 atau per cm molar. Tetapi baik di materi kuliah atau di praktikum, seringkali nilai yang digunakan adalah A1/1 cm atau E1% pada satuan epsilonnya. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan satuannya berbeda? Untuk menjawabnya, pertama kita harus memahami dan mengenal instrumen spektrofotometer UV-Vis yang kita gunakan. Pertama, spektrofotometer bekerja dengan cara meneruskan cahaya dari sumber cahaya menuju detektor. Sumber cahaya yang digunakan adalah deuterium atau D2 untuk pengukuran UV dan tungsten untuk pengukuran visible. Deuterium ini merupakan isotop 2 hidrogen ya rekan-rekan. Jadi deuterium ini sama dengan hidrogen. Sementara tungsten merupakan unsur dengan lambang W atau wolfram di tabel periodik. Selain itu, bentuk lampunya pun berbeda. Pada lampu deuterium, lampu yang digunakan mirip seperti lampu neon, karena deuterium bersifat gas. Sementara lampu tungsten terdiri dari filamen di dalam tabung, yang serupa dengan lampu bohlam yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ya, meskipun sekarang lampunya udah LED sih. Kemudian intensitas cahaya dari sumber cahaya ini memiliki satuan watt per meter persegi, atau W per M pangkat 2. Satuan ini akan dijadikan patokan perhitungan persen transmitans dan absorbansi. Tetapi sebelum itu, cahaya dari sumber cahaya ini akan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, cahaya dari sumber cahaya ini akan diteruskan melalui celah atau slit yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke monokromator. Monokromator ini berfungsi sebagai pengurai cahaya yang merubah cahaya datang menjadi cahaya penyusunnya. Jadi misalnya tungsten ini menghasilkan cahaya dengan warna putih. Nah, di monokromator, cahaya warna putih ini akan diurai menjadi cahaya warna merah, jingga, kuning, dan yang lainnya. Warna-warna cahaya ini akan memiliki panjang gelombang spesifik, yang selanjutnya dapat kita gunakan untuk penentuan panjang gelombang. Nah, permasalahannya adalah warna cahaya penyusun yang dihasilkan ini muncul secara bersamaan, sehingga cahaya penyusun tersebut perlu diarahkan melalui slit kedua, agar warna cahaya yang diarahkan ke sampel dan detektor menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan pembacaan panjang gelombang. Jadi pembacaannya dimulai dari warna yang memiliki panjang gelombang kecil hingga warna yang memiliki panjang gelombang yang besar. Setelah melalui slit kedua, cahaya akan melewati sampel dalam gelas kuvet sebelum mencapai detektor. Pada fase ini, cahaya yang diteruskan akan terserap oleh sampel atau terpantul oleh gelas kuvet. Hal ini menyebabkan cahaya dari monokromator tadi berkurang intensitas pembacaannya setelah melalui kuvet. Berkurangnya intensitas pembacaan cahaya tersebut diketahui melalui detektor yang merubah cahaya datang menjadi volt dan ampere. Satuan volt dan ampere ini jika dikalikan, maka akan diperoleh satuan watt. Watt yang didapat kemudian dibagi dengan luas penampang detektor dalam satuan meter persegi. Sehingga cahaya yang diterima detektor memiliki satuan intensitas cahaya yang sama dengan sumber cahaya. Selanjutnya, intensitas cahaya yang diterima detektor kita sebut sebagai IT atau intensitas transmisi, sementara intensitas cahaya yang datang dari sumber cahaya kita sebut sebagai I0. Selanjutnya, kita dapat menghitung persen intensitas transmisi yang diperoleh dengan cara IT dibagi I0 dikali 100%. Sebagai contoh, katakanlah intensitas cahaya yang diterima detektor adalah 8 watt per meter persegi. Jika intensitas cahaya awal adalah 10 watt per meter persegi, maka persen transmitansnya adalah 8/10 dikali 100%, yang diperoleh hasil 80%. Jadi kalau ditulis ulang, IT-nya 80% dan I0-nya 100%. Nah, yang penting di sini adalah interpretasi dari hasil yang kita peroleh. 80% transmitans atau IT 80% adalah jumlah cahaya yang dalam tanda petik berhasil diteruskan sampai ke detektor. Jadi dari 100% intensitas sumber cahaya yang sampai ke detektornya adalah 80%. Begitu kira-kira penafsirannya. Kemudian kalau kita hitung delta atau selisihnya, maka kita akan mendapat 20%. Karena 100% dikurang 80% kan. Nah, kalau langsung dikurang gini, itu hasilnya nggak memiliki arti apa-apa. Karena masih belum menjelaskan hubungan antara konsentrasi sampel dengan penurunan intensitas cahaya yang diterima detektor. Sampai pada tahun 1852, seorang ilmuwan Jerman bernama August Beer menemukan hubungan antara konsentrasi dengan penurunan intensitas cahaya tersebut.
Dan diketahui penurunan intensitas cahaya tersebut bersifat eksponensial dengan dasar 10, atau biasanya kita mengenal dengan sebutan log 10. Untuk rekan-rekan yang masih belum paham mengenai logaritma, admin akan menjelaskan dengan sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Pertama, logaritma dipengaruhi oleh dua jenis deret bilangan, yaitu deret aritmetika dan deret geometri. Deret aritmetika adalah deret bilangan yang selisihnya sama di setiap angka yang berdekatan. Jadi contoh bilangannya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan di antara angka ini selisihnya itu tetap, yaitu 1. Jadi 2 dikurang 1 itu 1, 3 dikurang 2 itu 1, dan seterusnya. Sementara deret geometri adalah deret bilangan yang selisih angkanya didasarkan pada perkalian. Jadi misalnya ada angka 2 dengan dasar perkalian 2, maka deret angka yang akan kita peroleh adalah 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Garis besarnya adalah di deret aritmetika pendekatan hitungannya adalah plus minus atau tambah kurang. Kalau maju ditambah, kalau mundur dikurang. Sementara di deret geometri, pendekatan perhitungannya adalah kali dan bagi. Jadi kalau maju dikali, kalau mundur dibagi. Kemudian apa hubungan antara kedua deret bilangan ini dengan logaritma? Untuk menjawabnya, mari kita buat tabel. Pertama, kita tulis contoh deret aritmetika tadi di sebelah kiri, dan contoh deret geometri di sebelah kanan. Kemudian pada deret geometri ini kita dapat memperoleh angka dari deret jika kita mengalihkan atau membagi bilangan dari deret tersebut. Jadi misalnya angka 8 dibagi 2, hasilnya kan 4. Nah, angka 4 ini ada di deret kan? Atau misalnya 8 dikali 4, hasilnya adalah 32. Dan angka 32-nya ada di deret kan? Nah, kalau kita perhatikan lagi, perkalian atau pembagian di deret geometri itu sama dengan penjumlahan atau pengurangan di deret aritmetika. Contoh, 8 dibagi 2. Di angka 8 sejajar kan dengan angka 3 di deret aritmetika, sementara angka 2 sejajar dengan angka 1. Jika angka 3 ini kita kurang dengan 1, maka kita akan memperoleh hasil 2 yang juga ada di deret aritmetika. Angka 2 ini pun sejajar dengan angka 4 kan, yang ternyata juga merupakan hasil yang sama jika kita membagi angka 8 dengan angka 2. Begitupun dengan 8 dikali 4. Yang jika diambil angka aritmetikanya adalah 2 ditambah 3, yang hasilnya adalah 5. Dan angka 5 tersebut sejajar dengan angka 32, yang juga merupakan hasil kali 8 dengan 4. Makanya kita sering lihat kan contoh soal pangkat, yang misalnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, hasilnya adalah 2 pangkat 5 dikurang 3, yang hasilnya adalah 2 pangkat 2. Nah, ketika kita merubah angka 2 pangkat 2 ini ke angka desimalnya, tentu kita akan memperoleh angka 4 kan? Artinya adalah ketika kita ingin berpindah dari deret aritmetika ke geometri, maka kita perlu mengalihkan dasar perkalian di deret geometri dengan angka dari deret aritmetika. Dalam hal ini, kali 2-nya ada 2. Jadi pertama 1 dikali 2 sama dengan 2, kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi nangkep ya, kalau kita nulis dengan pangkat ini berarti kita mau pindah dari deret aritmetika ke deret geometri. Terus gimana kalau kita mau pindah dari deret geometri ke deret aritmetika? Disinilah logaritma muncul. Katakanlah kita mencari deret aritmetika dari 16, maka kita dapat menuliskan rumusnya menjadi log 2 dalam kurung 16 sama dengan 4. Artinya adalah angka 16 ini habis dibagi 2 berapa kali? Jadi 16 bagi 2 sama dengan 8, kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4, kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga kita memperoleh jumlah bagi 2 yang diperlukan adalah 4. Oleh karena itu jawabannya adalah 4. Atau bisa juga 16 ini dapat diperoleh dari 2 pangkat berapa gitu misalnya. Oh ternyata 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti log 2 dari 16 adalah 4. Begitulah kira-kira. Kenapa Min? Di deret aritmetika atau geometri harus sampai 1? Nah, jadi kalau pangkatnya habis atau pangkat 0, atau kalau dicontoh berarti 2 pangkat 0, itu nilainya 1 ya. Dan pembahasan lebih jauhnya di next video aja ya. Balik lagi ke pembahasan spektro. Pada perkembangan rumus Beer, ditemukan bahwa penurunan intensitas cahaya bersifat eksponensial dengan dasar 10. Artinya dasar perkalian dari deret geometrinya adalah 10. Sehingga jika kita buat tabel, maka akan diperoleh tabel seperti ini. Sebenarnya di kalkulator yang biasa kita gunakan pun ada log yang tidak ada angka spesifiknya. Nah, itu biasanya menggunakan log 10. Nah, tapi sebelum kita memahami tabel ini, sebenarnya gimana sih ceritanya rumus Beer bisa menggunakan log 10? Oke, jadi kita mulai dari penelitiannya. Pada penelitiannya, Beer menggunakan larutan CuSO4 dengan konsentrasi 1,8% berat per volume larutan, yang selanjutnya diencerkan menjadi 2 konsentrasi larutan, yaitu 0,18% dengan cara 1/10 dan 0,09% dengan cara 1/20.
Jadi yang 1,8% itu sebagai larutan stok, dan yang 0,18% dan 0,09% itu sebagai larutan sampel untuk dianalisis. Selain itu, Bir juga menggunakan kuvet dengan panjang 1 dan 2 desimeter. Oh iya, untuk rekan-rekan yang belum tahu, larutan CuSO4 ini berwarna biru ya. Jadi basicnya penelitian Bir ini dilakukan pada spektrum visible, dan proses penelitiannya belum menggunakan alat spektrofotometer modern. Jadi lampu, monokromator, dan sampelnya itu masih menjadi bagian terpisah, atau istilahnya masih manual. Jadi ngarahin cahayanya manual, masang detektornya masih manual, dan sebagainya. Nah, pada hasil penelitiannya, Bir menyatakan bahwa koefisien penurunan intensitas cahaya pada larutan 0,09% dengan kuvet sepanjang 2 desimeter memiliki nilai koefisien yang sama dengan larutan 0,18% dengan kuvet sepanjang 1 desimeter. Untuk memperjelas pernyataan tersebut, mari kita ambil contoh. Katakanlah kita memperoleh grafik seperti ini, di mana sumbu Y adalah persen transmisi dan sumbu X adalah konsentrasi pada 1 desimeter kuvet. Pada konsentrasi 0,09%, katakanlah persen transmisi yang didapat adalah 10%, dan pada konsentrasi 0,18% didapat persen transmisi sebesar 1%. Kemudian kita peroleh grafik kedua dengan komponen yang sama, hanya saja sumbu X-nya adalah konsentrasi pada 2 desimeter kuvet. Berdasarkan pernyataannya Bir, maka kita akan memperoleh persen transmisi sebesar 1% dan nilai ini sama dengan 0,18% pada 1 desimeter kuvet. Pada saat penelitiannya, Bir pun belum mengetahui dengan pasti perhitungan untuk mengukur konsentrasi larutan. Hanya saja dia mengetahui bahwa penurunan intensitas cahaya tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi dan panjang kuvet yang digunakan. Loh, terus rumus yang Lambert-Beer yang A sama dengan E dikali B dikali C itu dari mana? Ini juga masih belum menjawab loh Min, kenapa harus log 10? Oke, jadi singkatnya rumus Lambert-Beer ini merupakan rumus yang terus disempurnakan di sepanjang perjalanannya. Meskipun Beer sudah memberikan penjelasan bahwa penurunan intensitas cahaya bersifat eksponensial, tetapi Beer tidak menuliskan secara detail rumus yang digunakan pada laporan penelitiannya. Sampai pada tahun 1905, Kaiser H pada bukunya Handbuch der Spektroskopie menulis ulang perhitungan Beer dengan cara I sama dengan I0 dikali A pangkat min dikali D dikali C, di mana A adalah anti-log dari 10, D adalah panjang kuvet, dan C adalah konsentrasi. Perjalanan perkembangan rumus Beer ini dapat rekan-rekan akses dari jurnal Paper tahun 1951 yang linknya ada di deskripsi ya. Kemudian jika kita turunkan lagi rumus tadi pada bentuk lognya, maka kita akan memperoleh log IT sama dengan log I0 dikurang D dikali C. Dan apabila kita pindah ruaskan lagi, maka kita akan memperoleh persamaan log I0 dikurang log IT sama dengan D dikali C. Jika sekilas kita lihat, nilai log ini juga mencari nilai delta atau selisih. Sehingga rumus yang tadi ini dapat kita tulis ulang menjadi delta T sama dengan log I0 dikurang log IT sama dengan D dikali C. Nah, masih ingat kan rumus yang tadi admin bilang tidak memiliki arti apa-apa? Kalau langsung dikurang memang belum ada artinya. Tetapi setelah dirubah menjadi bentuk log, barulah bisa dicari hubungannya dengan konsentrasi. Dan setelah rumus ini berkembang dari waktu ke waktu, delta T ini selanjutnya dirubah menjadi A atau absorbansi, sehingga A sama dengan log I0 dikurang log IT sama dengan D dikali C. Nah, A ini akhirnya bisa kita tulis juga menjadi A sama dengan D dikali C, yang selanjutnya berubah juga menjadi A sama dengan L dikali C. Soalnya D itu asalnya dari satuan kuvet yang desimeter, sementara kuvet yang digunakan bisa juga menggunakan satuan sentimeter. Sehingga notasi yang pas harusnya L atau length, atau panjang kuvet. Ya walaupun berubah lagi sih jadi A sama dengan B dikali C. Dan sebenarnya rumus ini juga sesuai dengan pernyataannya Beer. Hanya saja Beer hanya menyampaikan secara implisit bahwa lambda 1 sama dengan B1 dikali C1 pada kuvet 1 desimeter dan lambda 2 sama dengan B2 dikali C2 pada kuvet 2 desimeter. Terus Min, yang epsilonnya di mana? Nah, sebelum kita cari epsilonnya, pertama kita bahas terlebih dahulu rumus dari pernyataan Beer ini dengan contoh pembahasan sebelumnya. Jadi kan pada pembahasan sebelumnya diketahui bahwa pada 0,09% larutan diperoleh persen transmisi sebesar 10% dan pada 0,18% larutan diperoleh persen transmisi sebesar 1. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita rubah dulu persen transmisinya menjadi absorbansi. A1 atau absorbansi 1 sama dengan log 100 dikurang log 10 atau log 100 per 10 yang hasilnya adalah 1. Sementara A2 atau absorbansi 2 sama dengan log 100 dikurang log 1 atau log 100 per 1 yang hasilnya adalah 2.
Nah, jika kita masukkan angkanya ke dalam rumus untuk masing-masing larutan, maka kita akan memperoleh 1 sama dengan 1 desimeter dikali 0,09% dan 2 sama dengan 1 desimeter dikali 0,18%. Karena A1 berada pada kondisi B1 kali C1 dan A2 berada pada kondisi B2 kali C2. Sekarang katakanlah absorbansi dari larutan 0,18% masih belum diketahui. Maka yang dapat kita lakukan adalah melakukan kali silang antara masing-masing larutan, yang kemudian kita peroleh 1 sama dengan 1 dikali 0,09 dan X sama dengan 1 dikali 0,18. Kemudian kita kalikan terlebih dahulu dengan panjang kuvetnya dan diperoleh 1 sama dengan 0,09 dan X sama dengan 0,18. Lalu kita kali silang lagi menjadi 0,18 dikali 1 sama dengan 0,09 dikali X, sehingga X sama dengan 0,18 dikali 1 dibagi 0,09 yang hasilnya adalah 2. Nah, dari sini hasilnya sama kan? Tapi mari kita kulik lagi perhitungan ini tanpa menggunakan angka. Jadi pada bagian ini itu rumusnya A1 sama dengan B1 kali C1 dan kita sudah tahu kan, begitupun dengan yang ini yaitu A2 B2 C2. Nah, dari sini kita ganti dulu A2-nya menjadi X dan diperoleh X sama dengan B2 kali C2. Karena di bagian ini konsentrasi dikalikan dengan panjang kuvet, maka kita tulis lagi menjadi A1 sama dengan B1 kali C1 dan X sama dengan B2 kali C2. Setelah itu kita kali silang menjadi B2 dikali C2 dikali A1 sama dengan X dikali B1 kali C1 dan X sama dengan B2 dikali C2 dikali A1 dibagi B1 kali C1. Dan rumus ini masih bisa kita tulis ulang lagi menjadi X sama dengan B2 kali C2 dikali A1 dibagi B1 kali C1. Nah, bagian ini selanjutnya diganti notasinya menjadi E atau epsilon. Jadi kalau ditulis ulang kita akan memperoleh X sama dengan B2 kali C2 dikali epsilon, atau kalau ditulis ulang lagi menjadi A sama dengan B dikali C dikali E. Karena X-nya tadi adalah absorbansi 2 kan. Dan kalau mau ditulis lagi maka E sama dengan A dibagi B dikali C kan. Jadi epsilon ini sebenarnya adalah absorbance reference atau absorbansi pembanding yang selanjutnya didefinisikan sebagai absorbansi pembanding pada kondisi yang dibakukan atau ditetapkan. Jadi kalau kita menggunakan 1% larutan pada 1 cm kuvet, maka epsilon yang kita gunakan adalah A 1% 1 cm. Tetapi jika kita gunakan 1 molar atau 1 mol per liter pada 1 kuvet, maka yang kita gunakan hanya A atau epsilon saja, begitu rekan-rekan. Loh, tapi benar kan Min, kalau epsilon itu absorptivitas molar? Nah, ini juga merupakan pernyataan yang kurang tepat. Pada mekanisme spektrofotometri tadi, admin sudah menjelaskan bahwa absorbansi asalnya adalah dari delta T, yang menyebabkan penurunan cahaya dari sumber cahaya ke detektor. Dan penurunan tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu pantulan dari kuvet yang digunakan yang selanjutnya disebut sebagai scattering, dan penyerapan dari sampel yang selanjutnya disebut sebagai absorpsi. Bahkan Beer pun sudah merumuskan secara jelas kalau penurunan intensitas tersebut disebabkan oleh panjang kuvet dan konsentrasi yang beliau nyatakan dalam bentuk lambda 1 dan lambda 2. Jadi rumus absorbansi yang A sama dengan B dikali C secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa absorbansi merupakan penjumlahan dari scattering dan absorbing yang dinyatakan dalam A sama dengan scattering atau pantulan oleh kuvet ditambah absorbing atau penyerapan oleh konsentrasi sampel. Jadi pernyataan bahwa absorbansi adalah kemampuan sampel untuk menyerap cahaya juga kurang tepat sebenarnya. Dan bahkan faktanya, penelitian tentang pemisahan faktor scattering dari kuvet pada absorbansi masih berlangsung sampai sekarang. Dan itulah salah satu kekurangan dari metode spektrofotometri yang kita gunakan, yaitu nilai absorbansinya masih dipengaruhi oleh scatter kuvet dan absorpsi sampel. Oh ya Min, terus itu kenapa sih Min harus 1% konsentrasi atau 1 molar? Kenapa nggak angka lain aja gitu? Sebenarnya hal tersebut dilakukan untuk efisiensi saja sebenarnya. Karena kalau menggunakan 1% atau 1 molar, absorbansinya hanya dibagi 1 kan, jadi nggak perlu ngitung lagi gitu. Misalnya katakanlah A-nya 0,8, B-nya 1 dan C-nya 1. Berarti kan tinggal A sama dengan B dikali C dikali 0,8 kan. Bayangin kalau C-nya misalnya 2%, berarti hitungannya kan menjadi 0,8 bagi 2. Terus dibagi lagi jadi 0,4. Repot kan? Mending sekalian aja 0,4 tapi C-nya 1%, gitu rekan-rekan. Tapi admin punya informasi menarik dari penelitiannya Beer. Kalau pembahasan tadi kan Beer membuat larutan stok 1,8% berat per volume yang diencerkan menjadi 0,09% dan 0,18% kan. Pertanyaannya adalah kenapa harus dibuat 1,8% dan kenapa harus diencerkan?
Padahal bisa aja kan larutannya dibuat 1 molar atau 0,001 molar misalnya. Nah, yang pertama adalah Bir mengetahui bahwa metode spektrofotometri ini masih memiliki kekurangan. Salah satunya adalah konsentrasi dari sampel yang digunakan harus berada dalam kondisi larutan yang sangat encer agar cahaya dapat melewati sampel. Dan ini juga yang menjadi alasan utama kenapa di setiap penelitian spektrofotometri baik UV atau visible itu selalu dilakukan pengenceran. Jadi yang harus rekan-rekan ingat baik-baik adalah pengenceran pada spektrofotometri itu bukan hanya prosedur atau formalitas saja, tetapi memang hal ini adalah salah satu kekurangan dari metode analisis spektrofotometri. Jadi selama metode analisis yang kita gunakan masih menggunakan spektrofotometri dengan hukum Lambert-Beer, maka selama itu pula kita akan terus melakukan pengenceran. Kemudian yang kedua, alasan kenapa satuan yang digunakan adalah persen berat per volume adalah adanya jarak dari penelitiannya Beer dengan konsep perhitungan molar. Jadi Beer melakukan publikasi artikel penelitiannya di tahun 1854, sementara konsep satuan mol dan mol per liter baru digagas pada tahun 1893, berarti sekitar 40 tahun kemudian, oleh Wilhelm Oswald yang masih sama-sama ilmuwan Jerman. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan epsilon dengan format A 1/1 cm lebih populer dibanding epsilon yang absorptivitas molar, karena saat itu belum ada konsep mol dan konsentrasi yang digunakan harus berada dalam kondisi encer atau diencerkan. Loh, Min, bentar-bentar. Kalau memang larutannya harus encer, terus absorptivitas molar itu asalnya dari mana? Apakah larutan 1 molar itu langsung diukur absorbansinya? Dan apakah 1% larutan itu juga encer? Padahal kan jenis bahan atau zatnya kan beda-beda. Nah, kurang lebih nilai epsilon baik yang 1% 1 cm ataupun yang 1 molar 1 cm itu adalah hasil ekstrapolasi dari larutan encer yang masuk di perhitungan absorbansi. Jadi katakanlah pada konsentrasi 0,01% absorbansinya adalah 0,2. Ya kalau 1% berarti tinggal kali silang aja kan, jadi X sama dengan 0,2 dibagi 0,01 yang hasilnya adalah 20. Nah 20 ini sebenarnya nilai teoritis karena absorbansi 20 itu benar-benar nggak ada. Bahkan kalau kita mau telusur di Pharmacopoeia Eropa edisi 5, epsilon yang absorptivitas molar itu juga merupakan hasil ekstrapolasi dari epsilon yang 1% 1 cm yang dinyatakan dalam rumus A 1% 1 cm sama dengan 10 dikali epsilon dibagi mr. Untuk yang baru pertama kali lihat pasti bingung kan, kenapa harus dikali 10 baru dibagi mr. Nah ternyata 10 ini asalnya adalah dari 1% larutan. Kenapa bisa dari 1%? Oke, jadi molar itu kan satuannya mol per liter kan. Berarti di sini dapat kita ambil bahwa diperlukan setidaknya 1 liter larutan untuk mendapat satuan molar. Nah, 1% dari 1 liter itu berapa? 10 mili kan? Yang kemudian jika dikonversi menjadi gram yaitu 10 gram. Nah, rumus mol itu kan gram per mr. Jadi 10 gram tadi dibagi 10 dulu biar dapat 1 gram, baru dibagi sama mr-nya. Jadi epsilon yang absorptivitas molar itu juga nggak benar-benar 1 molar atau 1 mol dibagi 1 liter. Tapi dari 1 gram itu dapat berapa mol, baru mol itu dibagi 1 liter. Begitu rekan-rekan. Dan pada perkembangan selanjutnya pun perhitungan konsentrasi sampel tidak lagi menggunakan epsilon. Selain karena nilainya yang teoritis, belum tentu hasil yang kita dapatkan akan konsisten satu sama lain. Karena error dari pengenceran dan dari alat itu akan selalu ada. Oleh karena itu, perhitungan konsentrasi selanjutnya didasarkan pada pola absorbansi yang didapat pada larutan encer. Dan dari sinilah perhitungan menggunakan regresi linier dilakukan. Regresi linier digagas oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877. Regresi ini pun punya cerita dan sejarah sendiri. Tetapi secara singkat, regresi linier ini berfungsi untuk memprediksi nilai dari suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Permasalahannya adalah nilai regresi yang digunakan harus memiliki koefisien korelasi atau nilai R yang tinggi, yaitu 1 atau mendekati 1. Nah masalahnya saat itu Beer masih menggunakan persen transmisi pada publikasi artikelnya, sehingga jika digambarkan dalam grafik akan diperoleh grafik seperti ini. Pada grafik ini nilai koefisien korelasinya tidak mendekati 1, sehingga hasil prediksi konsentrasi juga akan semakin tinggi error atau kesalahannya. Tetapi berbeda setelah nilai persen transmisi ini dirubah menjadi nilai log-nya atau ke dalam bentuk absorbansi. Grafik absorbansi akan berbentuk seperti ini. Pada grafik ini nilai koefisien korelasinya sudah mencapai 1 atau mendekati 1, sehingga perhitungan konsentrasi sangat mungkin dilakukan menggunakan regresi linier, dan rumus regresinya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana nilai Y adalah absorbansi, A adalah intercept, B adalah slope, dan X adalah konsentrasi. Min, kok yang persen transmisinya BX-nya minus, yang absorbansi plus? Nah, untuk rekan-rekan yang belum tahu, rumus regresi itu sebenarnya Y sama dengan A plus minus BX.
Nilai Bx akan minus ketika grafiknya turun ke bawah dan akan bernilai plus kalau grafiknya naik ke atas. Nah, dari sini kelihatan ya mana yang arahnya progresif ke bawah, mana yang progresif ke atas. Dari sini admin nggak akan panjang lebar soal perhitungan regresi, karena rekan-rekan pasti udah paling jago kalau soal bikin regresi. Tetapi yang harus rekan-rekan ingat adalah selama perhitungan konsentrasi di spektrofotometri masih melibatkan nilai absorbansi, maka selama itu pula rekan-rekan akan terus melakukan perhitungan regresi linier. Dan pembahasan terakhir kali ini adalah kenapa rentang absorbansi harus dari 0,2 sampai 0,8. Jawabannya sebenarnya ada pada penemu dari regresi linier, yaitu Sir Francis Galton. Tapi sebelum kita bahas ke sana, pertama yang harus kita cari adalah berapa nilai persen transmisi yang masih dapat diterima. Untuk menyelesaikan ini, kita dapat melihat tabel log 10 yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, akhirnya kena juga pembahasan tabelnya. Selanjutnya, untuk menunjang penjelasan, mari kita ambil lagi grafik dari pembahasan sebelumnya, yaitu grafik persen transmisi dan grafik absorbansi. Pertama, dari grafik persen transmisi ini kita dapat mengetahui kalau pada kondisi konsentrasi 0% dan tidak ada kuvet di lintasan cahaya menuju detektor, maka persen transmisi yang diperoleh secara teoritis adalah 100%. Dan 100% transmisi ini jika dirubah ke log atau absorbansi maka akan diperoleh nilai 0. Karena log 100 per 100 menjadi log 1 yang sama dengan 0. Sementara pada konsentrasi 0,09%, persen transmisinya adalah 10%. Dan jika dirubah ke bentuk log atau absorbansinya maka akan diperoleh nilai 1. Dan begitu pun dengan konsentrasi 0,18% dengan persen transmisi 1% dengan log atau absorbansi 2. Nah, karena tujuan dari spektrofotometri ini adalah untuk mengukur kadar dari larutan sampel, maka nilai persen transmisi 100% atau absorbansi ini seharusnya nggak kita pakai. Maka pilihannya tinggal dua, yaitu yang 10% atau yang 1% transmisi. Sekarang katakanlah error atau kesalahan dari metode analisis sebesar 2-3%. Maka nilai 1% transmisi ini sangat tidak mencukupi untuk menghandle error tersebut. Bahkan bisa jadi hasil analisis menjadi tidak dapat diinterpretasikan, karena persen transmisinya secara teoritis bernilai negatif, yang sungguh sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, nilai persen transmisi yang dapat kita ambil adalah 10% transmisi, karena kapasitas untuk menghandle errornya masih sangat besar. Dan 10% transmisi ini pun jika dirubah menjadi log atau absorbansi, maka nilai yang akan kita peroleh adalah 1. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai absorbansi yang dapat kita gunakan adalah rentang 0 absorbansi sampai 1 absorbansi. Rentang tersebut dapat kita buat pada satu garis lurus, yaitu 0, 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Dan sekarang pertanyaannya, berapa nilai yang secara teoritis memiliki nilai yang paling mencerminkan nilai sampel? Jawabannya adalah menggunakan distribusi normal. Dan distribusi normal ini juga masih dikonsepkan oleh orang yang sama, yaitu Sir Francis Galton. Jadi caranya adalah kita bagi dua rentang yang sudah kita peroleh ini. Karena di sini ada 10 poin absorbansi, maka setengahnya ada di poin 5 dengan absorbansi 0,5. Dan ciri khas dari distribusi normal adalah memiliki 3 sigma atau standar deviasi ke arah kanan dan ke arah kiri, atau yang orang biasa bilang Six Sigma. Jadi jika kita ambil 3 sigma ke arah kanan, maka akan diperoleh poin 0,6 di 1 sigma, 0,7 di 2 sigma, dan 0,8 di 3 sigma. Sementara di arah kiri ada 0,4 di sigma 1, 0,3 di sigma 2, dan 0,2 di sigma 3. Sehingga dari rentang yang kita buat, poin-poin absorbansi yang mengikuti aturan distribusi normal adalah rentang 0,2 sampai 0,8. Dan yang perlu diingat baik-baik adalah selama perhitungan konsentrasi pada spektrofotometri masih menggunakan regresi linier, maka selama itu pula rentang absorbansi yang digunakan adalah 0,2 hingga 0,8. Selain itu, dari poin distribusi ini menunjukkan bahwa seharusnya absorbansi sampel yang baik adalah 0,5, karena nilai absorbansi tersebut sesuai dengan distribusi normal, yang artinya semakin mendukung kemiripan hasil dengan konsentrasi real dari sampel yang diteliti. Ingat ya, ini absorbansi sampel, bukan absorbansi larutan baku. Justru ketika membuat seri larutan baku, larutan yang kita buat seharusnya bernilai tepat 0,2, 0,3, 0,4, dan seterusnya. Begitu rekan-rekan. Oke, nggak terasa sudah hampir setengah jam pembahasan spektrofotometri, mulai dari pembahasan mekanisme kerjanya, penjelasan logaritma, proses perkembangan penelitiannya August Beer, asal-usul epsilon, kenapa kita harus melakukan pengenceran, kenapa kita harus membuat regresi linier,
dan kenapa rentang absorbansi yang digunakan adalah 0,2 sampai 0,8. Jadi seharusnya rekan-rekan sekarang udah tahu kalau hukum Lambert-Beer itu sebenarnya perkembangan dari zaman ke zaman. Makanya sangat sulit sekali mencari referensi yang menggambarkan secara gamblang arti-arti dari rumus yang kita gunakan. Habis ini pasti masih ada yang nanya, Min, kenapa ada Lambert sama Bogernya tadi di penjelasan? Jadi Boger dan Lambert ini sebenarnya sudah menemukan konsep bahwa partikel dari larutan dapat menurunkan intensitas cahaya. Sayangnya mereka berhenti di konsep aja. Sementara yang melakukan eksperimentasi atau percobaan dan mempublish artikelnya itu adalah August Beer. Dan bahkan penjelasan dari Beer juga belum lengkap. Tetapi setidaknya Beer diingat sebagai orang yang pertama kali melakukan percobaan. Dan ini seharusnya menjadi hikmah untuk kita jika kita punya teori atau pemikiran, buktikan lewat eksperimentasi. Karena kalau cuma konsep atau teori ya pasti hanya lewat aja dan habis ditelan waktu, begitu rekan-rekan. Dan pembuktian rekan-rekan bisa dibuktikan juga sekarang dengan like, subscribe, dan share juga video ini. Hehehe. Terus kalau ada pertanyaan jangan lupa sampaikan di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya bantu jawab di video berikutnya. Sekian dan selalu ingat, dengan mereview, kamu pasti makin tahu.